Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat YouTubiahku yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tayasu min rauhillah. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seluas samudra, beribu-ribu samudra, bahkan lebih luas lagi, sebanyak butiran-butiran debu dan pasir-pasir di lautan samudra, bahkan lebih banyak, itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang gagal dalam meraih apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, apa yang ingin dituju, jangan sampai kita gagal move on dengan hal tersebut. Jangan sampai para sobat-sobat YouTubiahku gitu gamon gagal move on. Gara-gara apa? Gara-gara mereka tidak sampai dengan apa yang diinginkan dan dituju. Ibaratnya kita lagi nyetir mobil, bawa mobil, tujuannya ke Semarang. Namun di tengah-tengah jalan kita ketemu kawan lama, akhirnya nggak jadi ke Semarang, kita jadinya ke Demak. Ya udah, kita nikmati aja, jangan berputus asa, itu yang enak. Misalkan nggak nyampe Semarang, yang nggak enak ada, misalkan mau ditilang sama polisi mobilnya, ataupun bahan bakarnya kehabisan terus bocor, akinya soak dan lain-lain sebagainya. Akhirnya kita nggak sampai ke Semarang. Kita nikmati aja. Barangkali ketika kita meneruskan perjalanan, ada hal yang harus kita hindari, dan Allah kasih kita petunjuk untuk tidak meneruskan perjalanan. Al-Qisah, ini banyak ya kisah-kisah. Ada tragedi pesawat terbang yang accident. Itu ada penumpang tidak jadi naik, ketinggalan. Mereka menyesali itu. Ternyata jarak berapa jam pesawatnya menukik tajam, landing tanpa pantauan pilot dan pantauan dari pusat informasi, accident. Innalillah, kejadian yang pernah dialami dan kita lihat bersama, itu merupakan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Penumpang tersebut selamat. Makanya kita harus selalu husnudzan ke Allah Subhanahu wa taala. Karena barang tentu kalau kebaikan itu dari Allah. Man hasanatan faminallah, wa min hasanatin faminallah, man min sayyatin famin nafsi. Sesuatu yang baik dari Allah pastinya, dan yang negatif itu dari diri kita sendiri, diri kita. Kalau orang ahli bahasa biasanya langsung mengkritik dari kita itu nggak sendiri. Berarti kalau dari kitanya itu rame-rame, sendirinya itu nafsi-nafsi, personal. Jadi nanti redundant, terlalu over dalam pemakaian bahasa. Oke, itu yang ahli bahasa ya. Tapi kadang kita terbelenggu dengan al-adat, dengan sebuah fenomena kebiasaan. Maka salah satu pencetus teori paradoksal di Amerika sono membuat sebuah capture teori-teori dan fenomena yang sesungguhnya itu benar disalahkan, dan yang salah dijadikan benar. Nah, mereka telah melakukan brainwash terhadap masyarakat dunia itu dalam teori paradoksal. Baik, sobat YouTubiah ini rahmati Allah, di surah Al-Falaq ayat selanjutnya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab
Di ayat ini wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, berarti kita berlindung kepada Allah selain dari kejahatan di waktu malam, juga kejahatan yang disebabkan oleh wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Bisa kita katakan kalau buhul-buhul itu sarana prasarananya sihir. Kalau kita di Indonesia diguna-guna oleh dukun karena biar suka terhadap cowok itu. Biasanya ada jaran goyang, jaran-jaranan, terus ada semar mesem, gareng mesem, semua nama-nama sihir. Jangan tanya kok Afif kok tahu, jangan tanya ya. Saya nggak mau jawab, biarlah Anda sendiri yang menginterpretasikannya ya. Sesungguhnya di malam hari pun itu sihir-sihir keluar. Menurut pengakuan dari ahli sihir kenamaan di Indonesia, biasanya kalau sihir santet itu di malam hari keluarnya. Kalau di siang hari kurang kuat, powernya kurang kuat. Hanya ada bantuan setan iblis di situ. Biasanya banyak sekali tujuan-tujuannya. Ada yang bertujuan untuk biar mencelakai saingan kerjanya, mencelakai orang yang mengambil ceweknya, mencelakai orang-orang yang sudah membuat dia sengsara. Itu cara-caranya ya. Kalau dulu itu sering ada cerita-cerita dukun santet digerebek masa, itu dulu. Nah, kalau sekarang sudah minim cerita-cerita seperti itu karena masyarakat itu semakin cerdas sekarang. Melihat info itu bukan dari satu sudut pandang. Beberapa paradigma itu dipandang oleh para netizen tanah air, kemudian mereka menentukan pilihannya dan menentukan aksinya. Oleh karenanya di surah Al-Falaq ayat 4 ini Syekh Jalaluddin menyatakan dalam redaksionalnya di dalam kitab Tafsir Jalalain, ada bahasa tukang-tukang sihir wanita yang menghembuskan sihirnya yang dibuat pada pintalan, ya sarana prasarana perdukunan lah ya ini. Kemudian pintalan yang berbuhul itu ditiup dengan memakai mantra-mantra tanpa ludah. Mantra-mantra semacam sigoh, sarana untuk menuju kepada makbulnya, sarana menuju kepada power guna-gunanya agar dapat dikuatkan lagi ya. Zamakhsyari mengatakan sebagaimana yang telah dilakukan oleh anak-anak perempuan Lubaid yang telah disebutkan di atas tadi. Jadi ini dulu ada kisah tentang wanita-wanita yang ahli sihir, maka masuk di dalam redaksi Al-Quran tentang kisah itu, dan sampai sekarang sihir itu masih ada. Jadi mari kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, berlindung kepada Allah Tuhan yang mempunyai waktu subuh, dari jahatnya makhluk, dari kejahatan yang ada di suasana malam hari, dan dari jahatnya wanita-wanita sihir yang meniupkan mantra-mantranya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.